Kita memasuki bahan ajar yang ke-12, yaitu kelanjutan dari bahan ajar yang lalu, sejarah pemikiran mengenai hukum dari berbagai zaman. Seperti yang kita ketahui, diawali dengan zaman Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno itu terjadi sebelum Masehi, tahun-tahun sebelum Masehi, yaitu tahun 500 sampai tahun 300, jadi sekitar 200. Itu sudah dimulai mengenai definisi hukum. Hukum itu apa? Ada yang mengatakan dari kesepakatan sosial, dari kebijaksanaan, dari kebiasaan yang dilakukan anggota masyarakat. Tujuannya ya untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Kemudian juga sebelumnya itu dilanjutkan dengan setelah Yunani kuno, itu zaman yang disebut dengan Romawi kuno. Jadi melanjutkan itu tahun 300 sebelum Masehi sampai sesudah Masehi tahun 500. Jadi jangka waktunya lebih lama, 800 tahun. Tapi memang tokoh yang berbeda, zaman yang berbeda, tapi pendapatnya belum bergeser, yaitu hukum itu hasil dari kesepakatan sosial yang pernah dikemukakan di zaman Yunani, ya, dan hasil dari kebijaksanaan. Dan tujuannya juga belum bergeser tentang keadilan dan kebaikan. Demikian pula dilanjutkan lagi tahun 500 sampai 1500 Masehi yang disebut dengan abad pertengahan. Yunani kuno, Romawi kuno, abad pertengahan. Dengan tokohnya misalnya Thomas Aquinas. Dia juga mengatakan bahwa hukum itu dari kebijaksanaan. Yang lain mengatakan dari kesepakatan sosial. Tujuannya juga masih sekitar keadilan dan kebaikan. Itu bahan ajar yang sebelumnya, ya. Jadi kita melihat kembali, karena ini adalah kelanjutan. Nanti ada abad modern itu berakhir di tahun 1800 Masehi, kemudian dengan zaman atau abad kontemporer itu dimulai tahun 1800 sampai sekarang ini. Itu kontemporer. Nanti kita akan lihat satu persatu. Saya persilahkan untuk para mahasiswa untuk melihat, merenungkan ini terlebih dahulu beberapa saat. Ya, di abad modern ini masuk sekisaran setelah abad pertengahan sampai 1800. Jadi ini kalau dihitung sekitar 300 tahun, ya, lamanya abad modern. Nah, ini termasuk abad 19. Masuk abad modern. Tokohnya adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. Jadi kita lihat masih sama, ya, dengan pemikiran di zaman Yunani kuno. Salah satu tokoh lah. Dan tujuan hukum adalah untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Ini yang agak beda. Hukum
untuk hukum mengapa hukum ada untuk keamanan, untuk ketertiban. Mungkin juga untuk yang lain, tetapi di sini terutama adalah yang paling tinggi adalah untuk keamanan dan ketertiban. Itu menurut Thomas Hobbes. Jadi seakan-akan ya masyarakat membuat kesepakatan hukum yang harus ditaati supaya aman dan tertib. Nah, itu dari Thomas Hobbes. Nah, kemudian ada tokoh yang lain. Coba perhatikan John Locke ini ya. Apa pendapatnya? Sama enggak dengan Thomas Hobbes? Dengan tokoh yang lain? Ya, John Locke berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. Jadi ini sama dengan Thomas Hobbes. Pada zaman modern yang sama, abad yang sama, mengenai hukum, apa itu hukum? Itu sama, yaitu kesepakatan sosial. Cuman tujuannya berbeda. Kalau Thomas Hobbes itu untuk mencapai keamanan dan ketertiban, tapi kalau John Locke ini untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Nah, ini sama dengan yang pernah dikemukakan di abad Yunani kuno, abad Romawi kuno, dan pertengahan ya, zaman pertengahan, kemudian abad modern ini, keadilan dan kebaikan. Itu John Locke. Ya, memang setiap tokoh memiliki pendapat mandiri ya, yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi ini kita kemukakan supaya kita dapat memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan hukum dari abad ke abad atau aliran ke aliran atau mazhab ke mazhab ya. Ada Thomas Hobbes, John Locke. Di abad modern ini juga ada yang namanya Immanuel Kant. Mungkin pernah mendengar ya. Mengenai Immanuel Kant ini. Nah, Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kebijaksanaan. Nah, kembali lagi dengan dua pendapat yang berbeda yang lain. Di sini bukan hasil kesepakatan sosial, tapi hasil kebijaksanaan. Mungkin kalau digabungkan baik juga ya. Kesepakatan itu harus dari kebijaksanaan gitu. Tujuannya untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Inilah yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Jadi kita di zaman abad modern ini, aliran modern ini, kita ambil 3 contoh ini, tokoh Thomas Hobbes, John Locke, Immanuel Kant. Walaupun pendapat mereka tentang hukum bervariasi, tetapi bisa digolongkan ke dua golongan, yaitu yang pertama, hukum itu adalah hasil dari kesepakatan sosial. Yang kedua, hukum itu adalah hasil dari kebijaksanaan, pemikiran yang mendalam ya, bijaksanaan. Dan tujuannya juga bisa dibagi dua, tujuan hukum. Yang pertama untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Yang kedua adalah untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Inilah sejarah di abad modern, tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kemudian kita maju lagi, setelah tahun 1800 itu dikenal dengan abad kontemporer. Ya. Kontemporer tahunnya setelah 1800 Masehi ya, sampai kapan? Sampai sekarang. Nah, ada beberapa kelompok aliran ya. Yang pertama itu positivisme hukum. Yang kedua, naturalisme hukum. Yang ketiga itu kritik hukum. Kita akan lihat satu persatu. Silahkan para mahasiswa
melihat, merenungkan positisme hukum ini terlebih dahulu. Ya, kita lihat positisme hukum ya. Positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial ya. Coba perhatikan, ini mengambil salah satu golongan juga di zaman Yunani kuno, Romawi modern, abad pertengahan, abad modern dan kontemporer ini masih sama. Hukum sebagai kesepakatan sosial, ada yang sama lah. Dan tujuan hukum adalah mencapai keamanan dan ketertiban. Jadi ini positisme hukum, aliran positivisme hukum itu soal tujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Ini tentu hal yang paling diutamakan di dalam hukum ya, dalam aliran positivisme hukum ini. Hasil adalah kesepakatan sosial. Jadi hukum harus ada kesepakatan sosial. Kalau tidak ada, dia bukan hukum. Berarti di sini ada partisipasi golongan masyarakat ya, semua golongan ya terlibat berkepentingan dalam hukum itu, supaya tidak ada yang dirugikan, ditinggalkan perlindungan kepentingan hak-haknya, walaupun tentu ada kewajiban. Nah, ini tekanannya lebih ke keamanan dan ketertiban. Bagaimana kalau hukum itu tidak bisa memberikan keamanan dan ketertiban gitu? Kira-kira positifnya hukum berpendapat seperti itu. Nah, selanjutnya masih ada dua aliran lagi yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa, yaitu setelah positisme hukum itu ada naturalisme hukum. Silahkan coba diperhatikan lebih dahulu. Ya, baik ya. Naturalisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kebijaksanaan. Jadi ini berbeda dengan positivisme hukum, tetapi masih sama dengan sebagian pendapat di zaman-zaman sebelumnya ya. Hasil dari kebijaksanaan. Nampaknya sejarah apa itu hukum, prinsip hukum itu ya semacam berulang-ulang gitu ya. Mungkin setuju dengan pendapat yang sudah ada itu. Salah satu pendapat lah. Misalnya kalau positivisme itu yang setuju yang hasil dari kesepakatan sosial, naturalisme hukum setuju dengan hukum yang hasil dari kebijaksanaan.
Tujuannya juga demikian, mengambil salah satu yang sudah ada. Di naturalisme ini tujuannya untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Berbeda dengan positivisme yang tujuannya untuk mencapai keamanan dan ketertiban. Di sini naturalisme tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan kebaikan. Kemudian nanti kita akan lihat yang terakhir, yaitu kritik hukum. Coba perhatikan dulu baik-baik. Cukup ya. Jadi golongan kritik hukum berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan sosial. Nah, ini berbeda dengan naturalisme hukum, tetapi sama dengan aliran positivisme hukum. Jadi dari kesepakatan sosial. Dan tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan kebaikan. Di sini ditambahkan mengkritik hukum yang ada. Selain itu, ciri utama dari golongan kritik hukum ini adalah mengkritik hukum yang ada dan memberikan jalan alternatif ya, menawarkan alternatifnya dari yang dikritik tadi. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan dua golongan sebelumnya di zaman yang sama ya, abad kontemporer ini, yaitu positivisme, naturalisme hukum tidak menyinggung tentang kritik, tapi mungkin ini dinamakan golongan kritik hukum karena suka mengkritik ini kemungkinan ya. Jadi menjadi ciri. Kalau soal hukum itu apa, tujuannya apa, mungkin tidak ada hal yang baru, sama dengan sebelumnya. Tapi memiliki ciri mengkritik hukum yang ada, yang sudah ada gitu, yang sedang diberlakukan. Tapi juga baiknya itu menawarkan alternatif, tidak hanya mengkritik berhenti tanpa memberikan tawaran apapun. Tapi di sini juga memberikan penawaran alternatif. Jadi itu misalnya ya, oh itu hukum itu tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Harusnya ini kita bicarakan lagi mengenai ini. Nah, ini mungkin seperti itu kira-kira. Coba kita ulangi lagi ya. Ini di bahan ajar yang 12 ini kan ada dua zaman ya, zaman modern dan zaman kontemporer. Ingat zaman atau abad modern ini adalah tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Tokohnya Thomas Hobbes, John Locke, dan Immanuel Kant. Kemudian abad kontemporer itu tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Ini tahun berapa? Itu ada 3 aliran utama, positivisme hukum, naturalisme hukum, dan kritik hukum. Anda suka yang mana ini di abad kontemporer ini? Baik, bahan ajar 12 sampai di sini.